1. Pandangan Islam tentang cinta tanah air. Islam memandang cinta tanah air sebagai bagian dari iman dan syukur kepada Allah. Cinta tanah air merupakan bentuk penghargaan terhadap tempat tinggal yang telah dikaruniakan oleh Allah. Dalam Quran, salah satu ayat yang mendukung pandangan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 125, Wa is ja'alna baita mazabatal linnasi wa amna wattahizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira bait tiya litho ifina wal akfina warruka sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintah kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Ayat ini menegaskan pentingnya tempat yang aman dan suci, yang mencerminkan betapa pentingnya rasa cinta dan penghormatan terhadap tanah air. Cinta tanah air. 3 contoh nyata sikap cinta tanah air. Menghormati lambang negara. Menghormati bendera dan lagu kebangsaan dalam upacara atau acara resmi sebagai simbol nasionalisme. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong, pembersihan lingkungan, atau membantu korban bencana sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Mendukung produk lokal, memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian lokal dan mencintai hasil karya bangsa sendiri. Hubungan cinta tanah air dengan ukhuwah wathaniyah. Cinta tanah air dan ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan, saling berkaitan erat. Cinta tanah air menciptakan solidaritas di antara warga negara, memperkuat kebersamaan. Dalam Islam, ukhuwah tidak terbatas pada ikatan agama, tetapi juga mencakup ikatan kebangsaan. Ketika semua elemen masyarakat saling mendukung dan menghormati, maka keutuhan bangsa dapat terjaga. 4. Kisah Fatu Mekkah. Setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum Quraisy, Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan muslim bergerak menuju Mekkah. Kaum Quraisy yang menyadari kekuatan pasukan muslim tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Rasulullah SAW memasuki Mekkah dengan damai tanpa pertumpahan darah. Ketika memasuki Mekkah, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang diberikan. Beliau kemudian membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan mengembalikan fungsi Ka'bah sebagai tempat ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah diusir dan diperlakukan dengan buruk oleh penduduk Mekah, Rasulullah SAW tidak membalas dendam. Beliau memberikan pengampunan kepada seluruh penduduk Mekah kecuali beberapa orang yang melakukan kejahatan besar. Makna yang bisa diambil yaitu memaafkan dan tidak membalas dendam. Meskipun telah disakiti dan diusir dari Mekah, Rasulullah SAW memaafkan penduduk Mekah dan tidak membalas dendam. Ini menunjukkan bahwa cinta tanah air yang sejati adalah cinta yang mampu memaafkan kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Cinta tanah air sebagai jihad fisabilillah. Cinta tanah air dapat menjadi bagian dari jihad fisabilillah di era modern melalui kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Ini bisa dilakukan dengan cara pendidikan, mendidikan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang baik. Yang kedua, kegiatan sosial, terlibat dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti berdayaan ekonomi. Dengan demikian, cinta tanah air menjadi upaya untuk menekankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 6. Peran generasi muda muslim. Generasi muda muslim memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Mereka diharapkan dapat menjaga akhlak, menjadi keteladanan dalam perilaku sehari-hari, menghormati sesama dan kontribusi positif bagi masyarakat, memiliki tanggung jawab kebangsaan, mengerti pentingnya prestasi dalam menjaga keutuhan negara melalui pendidikan,
politik, dan sosial. Dengan mengaitkan iman, akhlak, dan tanggung jawab kebangsaan, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan yang baik bagi bangsa dan negara.